I Gusti Ngurah Rai, beliau dikenal sebagai tokoh pahlawan nasional yang berasal dari daerah Bali. Ia dikenal sebagai seorang pejuang yang memimpin pertempuran melawan Belanda di Bali ketika Indonesia baru saja merdeka. Lalu, nama lengkap I Gusti Ngurah Rai adalah Brigjen TNI Anumerta I Gusti Ngurah Rai. Ia dilahirkan di Desa Garangsari, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, di Bali Selatan pada tanggal 30 Januari 1917. Ayahnya bernama Gusti Ngurah Palung yang berprofesi sebagai manca atau jabatan setingkat camat. Karena kedudukan resmi dan kekayaan materi sang ayah memungkinkan untuk mengirimkannya untuk belajar di Denpasar, di Sekolah Dasar Belanda untuk Pribumi Bahasa Belanda Hollands Inland School atau HIS, dan kemudian ke Kota Malang, Jawa Timur untuk melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Belanda Mulo. Namun, Ngurah Rai tak merampungkan pendidikan terakhirnya setelah kematian ayahnya pada tahun 1935. Peristiwa tersebut membuat Ngurah Rai harus kembali ke Bali. Sesampainya di kampung halaman, Ngurah Rai tidak menempuh pendidikan selama lebih dari 2 tahun dan tidak memiliki pekerjaan tetap. Pada 1 Desember 1936, ia masuk sekolah perwira Korps Prajoda yang terletak di Kabupaten Gianyar. Setelah lulus dari sekolah militer dengan pangkat Letnan II pada tahun 1940, Ngurah Rai dikirim ke Korps Opleiding for Reserve Officieren atau CORO di Magelang dan kemudian pendidikan artileri di Malang. Pada tahun 1938, saat belajar di sekolah militer, Ngurah Rai menikah dengan penduduk Gianyar, Desak Putikari, seorang gadis dari rakyat biasa yang lahir pada tahun 1922 dan mempunyai 3 orang anak, diantaranya I Gusti Ngurah Yudana yang lahir tahun 1942, I Gusti Ngurah Tantra yang lahir tahun 1944, dan I Gusti Ngurah Alit Yuda yang lahir tahun 1946. Pada masa penjajahan Belanda, terjadi Perang Puputan Margarana pada tanggal 20 November 1946. Puputan Margarana adalah sebuah peristiwa sejarah perjuangan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan yang terjadi di Desa Marga, Kecamatan Margarana, Tabanan, Bali. Istilah Perang Puputan artinya adalah berperang sampai pada titik darah penghabisan. Salah satu tokoh dalam Puputan Margarana Letkol I Gusti Ngurah Rai yang turut gugur dalam pertempuran tersebut. Perang Puputan Margarana di Bali disebabkan oleh hasil perjanjian Linggarjati antara Belanda dan Indonesia. Dalam perjanjian Linggarjati, salah satu isinya menyebutkan bahwa pengakuan Belanda secara de facto atas eksistensi negara Republik Indonesia hanya meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Setelah perjanjian Linggarjati disepakati, maka pasukan Belanda harus meninggalkan daerah de facto itu paling lambat 1 Januari 1946. Pasca perjanjian Linggarjati ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal 25 Maret 1947, Belanda memulai usahanya untuk mendirikan Negara Indonesia Timur atau NIT. I Gusti Ngurah Rai kemudian berangkat ke Yogyakarta yang kemudian menunjuknya sebagai komandan Resimen Sunda Kecil dengan pangkat Letnan Kolonel. Letkol I Gusti Ngurah Rai yang berangkat ke Yogyakarta untuk melakukan konsultasi dengan markas besar TRI menolak untuk bekerja sama membentuk NIT.
Diketahui, selepas proklamasi kemerdekaan, Letkol I Gusti Ngurah Rai dan rekan-rekannya membentuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR Sunda Kecil di mana I Gusti Ngurah Rai menjadi komandannya. Di bawah I Gusti Ngurah Rai, TKR Sunda Kecil memiliki kekuatan 13,5 kompi yang tersebar di seluruh kota di Bali dan dikenal dengan sebutan Ciung Wanara. I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya kemudian bertekad melakukan perlawanan terhadap Belanda. Pada 18 November 1946, markas pertahanan atau militer Belanda di Tabanan, Bali diserang secara habis-habisan. Hal ini membuat Belanda murka dan mengarahkan seluruh kekuatannya untuk mengepung Bali, khususnya Tabanan. Belanda mengirimkan pasukan Gajah Merah, Anjing Hitam, Singa, Polisi Negara, Polisi Perintis, dan 3 pesawat pemburu miliknya. Pasukan yang dikirim Belanda tersebut mulai melakukan serangan pada 20 November 1946 pukul 05.30 WITA dengan menembaki area pasukan warga Bali. Kekuatan persenjataan yang dimiliki pasukan tersebut tergolong minim, sehingga mereka belum bisa melakukan aksi serangan balasan kepada pasukan Belanda. Sekitar pukul 09.00 WITA, pasukan Belanda yang kira-kira berjumlah 20 orang mulai mendekat dari arah barat laut, dan beberapa saat kemudian terdengarlah suara tembakan. Sebanyak 17 orang pasukan Belanda ditembak mati oleh pasukan Ciung Wanara yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai. Setelah mengetahui jika pasukannya mati, Belanda melakukan aksi serangan dari berbagai arah. Namun, upayanya ini beberapa kali mengalami kegagalan karena pasukan Ciung Wanara berhasil melakukan aksi serangan balik. Tidak hanya itu, Belanda juga sempat menghentikan aksi serangannya selama 1 jam. Beberapa saat kemudian, Belanda kembali menyerang dengan mengirimkan banyak pasukan serta pesawat terbang pengintai kira-kira pukul 11.30 WITA. Serangan ini kembali berhasil dihentikan oleh pasukan Ciung Wanara. Akhirnya, Belanda dan pasukannya mundur sejauh 500 meter ke belakang untuk menghindari pertempuran. Kesempatan ini digunakan oleh I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya untuk meloloskan diri dari kepungan musuh. Dalam perjalanannya meloloskan diri, tiba-tiba Belanda mengirimkan pesawat terbang untuk memburu I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya. Untuk terakhir kalinya, I Gusti Ngurah Rai menyerukan puputan, yang berarti habis-habisan. I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya bertempur melawan Belanda hingga titik darah penghabisan. Setelah gugur dalam pertempuran Margarana, Ngurah Rai disemayamkan di Marga Bali pada 9 Agustus 1975. Ia pun dinobatkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan surat Kepres No. 063 atau TK atau tahun 1975. Dan potret I Gusti Ngurah Rai juga terpampang pada lembaran uang 50.000 seri tahun 2005. Selain itu, nama beliau juga dijadikan banda udara di Bali yaitu I Gusti Ngurah Rai.